Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau bertanya, siapa sebenarnya aku yang hidup di balik wajahmu? Bukan nama yang kau pakai, bukan tubuh yang kau jaga, bukan pikiran yang terus berbicara, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih tua dari seluruh usia dunia. Ada rahasia yang tidak pernah dibuka oleh banyak manusia, bahwa aku yang selama ini kau bela, kau banggakan, kau pertahankan, mungkin bukan dirimu yang sebenarnya. Ada tabir halus yang memisahkan manusia dari hakikatnya, dari sumber kesadarannya, dari tempat ia berasal dan tempat ia akan kembali. Dan jika tabir itu terangkat, meski hanya sedikit, engkau akan melihat sesuatu yang dapat mengubah seluruh perjalanan hidupmu. Sesuatu yang membuatmu bertanya, jika aku bukan tubuh ini dan bukan suara dalam pikiranku, lalu siapakah aku? Mari kita masuk bersama ke dalam misteri terdalam dari keberadaan manusia. Bab 1. Saat aku mulai dipertanyakan. Dalam keheningan batin, ada satu suara yang sering terabaikan. Suara yang bertanya, siapakah aku sebenarnya? Pertanyaan sederhana, namun mampu mengguncang ruang terdalam kesadaran manusia. Banyak orang merasa dirinya adalah tubuh ini, wajah ini, nama ini, tetapi jauh di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih halus, lebih misterius, lebih lama wujudnya dibanding napas yang keluar masuk. Pada momen ketika seseorang mulai meragukan definisi dirinya sendiri, pada saat itulah perjalanan ruhani sebenarnya baru dimulai. Sebab misteri tentang aku bukanlah teka-teki kecil, melainkan pintu besar menuju pemahaman tentang dari mana engkau datang, untuk apa engkau hidup, dan siapa yang sebenarnya sedang melihat melalui matamu saat ini. Ketika manusia menatap ke cermin, yang ia lihat hanyalah bentuk luar, kulit, rambut, lekukan wajah yang berubah seiring usia. Namun pencarian hakikat tidak berhenti di sana. Sebab di balik kulit itu ada daging, di balik daging ada darah, di balik darah ada ruh, dan di balik ruh ada sesuatu yang lebih sunyi lagi. Sesuatu yang tak tersentuh waktu, tak berubah oleh umur, tak bergetar oleh pujian atau hinaan. Sesuatu itu adalah saksi yang diam, yang memperhatikan segala gerak, segala rasa, dan segala lintasan pikiran. Banyak manusia hidup puluhan tahun tanpa pernah menyadari bahwa saksi tersebut bukan sekadar bagian dari dirinya. Ia adalah inti yang memancar dari cahaya ilahi yang ditiupkan ke dalam Adam. Maka ketika engkau mulai bertanya siapa engkau, hakikat itu perlahan mengalir keluar dari tirai kepalsuan dunia. Ada saat dalam hidup ketika manusia merasa hampa meski dunia memujinya, merasa kosong meski hartanya penuh, merasa tak berarti meski posisinya tinggi. Kekosongan itu bukanlah kelemahan, melainkan panggilan lembut dari dalam diri, tanda bahwa engkau sedang diseru untuk kembali kepada sumber sejati keberadaanmu. Di dalam panggilan itu ada rahasia besar, bahwa aku yang selama ini kita bela, kita banggakan, dan kita jadikan pusat segalanya, bukanlah aku yang sebenarnya. Ia hanyalah bayang-bayang yang dibentuk oleh pengalaman, trauma, ego, keinginan, dan persepsi orang lain. Sedangkan aku sejati adalah cahaya halus yang hampir tak pernah kita dengar karena tertutup hiruk-pikuk dunia. Dan ketika seseorang mulai merasa panggilan itu, tandanya ia sedang disiapkan untuk membuka tabir hakikat insan. Setiap manusia, tanpa terkecuali, membawa dua dunia di dalam dirinya. Dunia yang tampak dan dunia yang tersembunyi. Dunia yang tampak terdiri dari tindakan lahiriah, ucapan, penampilan, dan kehidupan sosial. Tetapi dunia yang tersembunyi adalah ruang tanpa batas, tempat rahasia ilahi bekerja. Lintasan hati, suara intuisi, bisikan kebenaran yang tak pernah keras namun selalu tepat, dan getaran halus yang menunjuk kepada sumber asal. Saat engkau mulai memerhatikan kedua dunia itu, engkau akan menyadari bahwa kehidupan ini tidak hanya berlangsung di luar, melainkan juga jauh lebih besar di dalam. Dan di dalam keheningan itulah terdapat jawaban bagi misteri terbesar, siapakah aku yang sebenarnya? Sebab mengenal aku sejati berarti mengenal Dia yang menghidupkan aku. Pada akhirnya, perjalanan mengetahui hakikat aku bukan sekadar perjalanan intelektual, tetapi perjalanan penyaksian.
Engkau tidak akan menemukannya dalam ribuan kata, tetapi dalam satu kejernihan rasa. Ia datang ketika hati tersembuhkan, ketika ego dilembutkan, ketika dunia tidak lagi menggenggammu, dan ketika dirimu mulai peka bahwa kehadiranmu di dunia ini bukan kebetulan. Setiap detak jantung, setiap embusan napas, setiap getaran halus di batin adalah tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja di balik dirimu. Dan ketika engkau mulai menyadari hal itu, engkau akan memahami bahwa misteri aku bukan untuk diselesaikan, tetapi untuk dihayati, sebab ia adalah pintu menuju perjumpaan dengan Yang Maha Menyaksikan. Bab 2. Ketika aku memisahkan diri dari tubuh, saat engkau memejamkan mata dan membiarkan kesadaranmu berjalan tanpa suara, ada momen ketika tubuhmu terasa seperti bukan dirimu. Engkau merasakan beratnya masih ada, tetapi akumu seperti mengambang di atasnya, memperhatikan tanpa terikat. Di saat seperti itu, engkau mulai memahami bahwa tubuh hanyalah rumah sementara yang kau sewa dalam perjalanan singkat di dunia. Ia menua, sakit, lelah dan rapuh, namun aku yang mengamatinya tetap utuh, tetap sadar, tetap menjadi saksi. Inilah petanda awal bahwa dirimu tidak berhenti pada jasad. Ada sesuatu yang lebih tinggi, lebih halus, yang hidup di balik gerak tubuh ini, dan dialah pusat yang selama ini engkau cari. Jika engkau menelusuri lebih dalam, engkau akan menemukan bahwa tubuh hanyalah alat bagi pengalaman, sama seperti pena bagi tulisan. Pena tidak pernah menentukan dirinya sendiri, tetapi digerakkan oleh tangan yang memegangnya. Demikian pula tubuh tidak memiliki kehendak tanpa aku yang berada di dalamnya. Ia hanya merespon apa yang dipikirkan, diinginkan, dan diarahkan oleh kesadaran. Namun banyak manusia terjebak, mengira diri mereka adalah tubuh semata. Sehingga ketika tubuh terluka, mereka merasa jiwanya ikut hancur. Padahal aku yang sejati tidak retak oleh luka fisik, tidak menua oleh waktu, dan tidak berkurang oleh perubahan dunia. Ia tetap jernih, tetap menyala, tetap hidup dalam keheningan. Seringkali manusia merasa dirinya berkuasa atas hidupnya, tetapi ketika tubuh menuntut istirahat, lapar, atau sakit, barulah ia sadar bahwa tubuh memiliki batas yang tak dapat ia kendalikan sepenuhnya. Dalam momen seperti itu, engkau melihat dengan jelas, tubuh adalah amanah, bukan identitas. Tubuh adalah kendaraan bagi perjalanan batin, bukan pusat hakikatmu. Dan semakin engkau menyadari hal ini, semakin ringan beban dunia ini terasa, karena engkau tidak lagi mengukur nilai dirimu dari rupa, kekuatan, atau penampilan yang semuanya adalah milik tubuh, bukan milik jiwamu. Identitas yang sejati bukan sesuatu yang dapat dicerminakan, melainkan sesuatu yang dirasakan di ruang batin yang paling sunyi. Di balik perpisahan halus antara tubuh dan kesadaran, engkau akan menemukan satu rahasia, bahwa aku yang sesungguhnya lebih dekat kepada Allah daripada urat lehermu sendiri. Ketika engkau merasakan diri sebagai sesuatu yang terpisah dari tubuh, engkau merasakan pula bahwa dirimu bukanlah makhluk fisik semata, tetapi entitas ruhani yang berasal dari dimensi ilahi. Ruh tidak pernah menyatu dengan tanah, tidak pernah tunduk pada gravitasi, dan tidak pernah terbatasi oleh ruang. Dan saat engkau menyadari keberadaan ruh sebagai pusat dirimu, engkau mulai memahami mengapa banyak ulama mengatakan bahwa manusia adalah alam kecil yang di dalamnya memantulkan rahasia alam besar. Karena dalam dirimu ada sesuatu yang melampaui bentuk fisik, dan itu adalah pintu menuju hakikat insan. Perjalanan memisahkan aku dari tubuh bukanlah perjalanan untuk meninggalkan dunia, tetapi perjalanan untuk memahami dunia dengan lebih jernih. Setelah engkau mengenal dirimu bukan sebagai tubuh, engkau akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ketakutan berkurang, kecemasan mereda, dan kemelekatan terhadap sesuatu yang fana melemah. Engkau mulai memahami bahwa kehidupan bukan sekadar tentang bertahan, tetapi tentang mengenali cahaya yang menghidupkanmu. Dan di titik ini, engkau akan merasa bahwa engkau telah melangkah satu tingkat lebih dekat menuju pengenalan terhadap siapa dirimu sebenarnya. Sebuah perjalanan panjang yang akan membuka tabir demi tabir, hingga akhirnya engkau menyadari bahwa misteri terbesar di dunia ini bukanlah langit atau bumi, tetapi dirimu sendiri.
Bab 3. Suara sunyi di balik pikiran. Ada momen ketika pikiranmu terus bergemuruh, memunculkan dialog tanpa henti, rencana-rencana, ketakutan, luka lama, keinginan yang berlapis-lapis, dan imajinasi yang berkeliaran tanpa arah. Banyak orang menyangka bahwa suara pikiran itu adalah aku yang sebenarnya. Namun jika engkau duduk tenang, memerhatikan arus pikiran itu seperti sungai yang lewat di hadapanmu, engkau akan menemukan sesuatu yang mencengangkan. Ada bagian dalam dirimu yang tidak ikut tenggelam dalam pikiran itu, ia hanya mengamati. Dialah saksi sunyi yang tidak berbicara tetapi selalu sadar. Dan ketika saksi itu mulai terasa, engkau akan mengerti bahwa dirimu bukanlah isi pikiranmu, melainkan kesadaran yang menyaksikan pikiran itu muncul dan tenggelam. Pikiran manusia memiliki sifat seperti awan yang melintas di atas langit batin. Ia datang, pergi, berubah bentuk, dan tak pernah bertahan lama. Kadang ia cerah, kadang mendung, kadang gelap pekat hingga menutupi cahaya hati. Tetapi langit yang menjadi tempat awan itu bergerak, tidak pernah berubah. Ia tetap luas, tetap jernih, tetap tenang. Begitu pula dirimu. Engkau bukan awan pikiran yang berganti-ganti, tetapi langit kesadaran yang menjadi tempat segala lintasan itu muncul. Ketika engkau memahami perbedaan antara pikiran dan kesadaran, engkau mulai menyadari betapa selama ini engkau tertipu oleh suara-suara yang bukan dirimu. Dan dari situlah perjalanan menuju makrifat sejati mulai menemukan jalurnya yang terang. Dalam kesunyian batin, sering muncul sebuah suara lembut, lebih dalam dari pikiran, lebih jujur dari perasaan, dan lebih murni dari keinginan. Itulah suara fitrah yang oleh banyak sufi disebut sebagai panggilan ilahi dalam diri manusia. Suara ini tidak memerintah dengan paksaan dan tidak menjerit seperti ego. Ia hanya membimbing dengan cahaya halus yang membuatmu merasa, ini benar, ini lurus, ini berasal dari tempat yang suci. Dan ketika engkau mulai peka terhadap getarannya, engkau akan menyadari bahwa suara ini adalah petunjuk yang ditanamkan Tuhan di dalam dirimu agar engkau tidak tersesat dalam gelapnya dunia. Namun suara ini hanya bisa terdengar ketika pikiran meredup dan hati menjadi hening. Salah satu rahasia terbesar dalam perjalanan menuju hakikat insan adalah memahami bahwa pikiran hanyalah alat, bukan penguasa. Pikiran dapat membantu engkau merencanakan hidup, memecahkan masalah, dan memahami ilmu. Tetapi pikiran tidak mampu menyentuh wilayah ruhani yang lebih dalam. Ia hanya mampu bekerja dengan apa yang dapat dipikirkan, sementara hakikat aku sejati tidak dapat sepenuhnya dipikirkan. Ia hanya bisa disaksikan. Dan ketika seseorang terlalu tunduk pada pikiran, ia terperangkap dalam labirin yang membingungkan, sulit membedakan antara suara hatinya dan suara ego. Namun ketika kesadaran menguasai pikiran, bukan sebaliknya, engkau akan melihat segala hal dengan kejernihan seperti air yang diam di permukaan. Saat engkau mulai mengenali suara sunyi yang berada di balik pikiran, engkau akan merasakan kedekatan yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Kedekatan ini bukan dari dunia luar, melainkan dari dalam diri, seakan-akan engkau sedang mendengar gema dari sumber asal keberadaanmu. Inilah kesadaran yang membawa manusia kepada pemahaman bahwa dirinya tidak pernah berjalan sendirian. Ada cahaya yang mengawasi, membimbing, dan membangunkan. Dan ketika engkau merasakan cahaya itu, engkau akan memahami bahwa memahami aku bukan berarti mengumpulkan definisi, tetapi membuka tabir-tabir dalam batin hingga engkau menyadari bahwa dirimu telah lama berada di bawah naungan kasih-Nya. Dari situlah misteri aku mulai terkuak sedikit demi sedikit. Bab 4, cermin hati, tempat aku terpantul. Ketika engkau menutup mata dan menenangkan dunia dari dalam dirimu, hati mulai memunculkan wajah asli yang selama ini tersembunyi. Hati bukan sekadar ruang perasaan, tetapi sebuah cermin yang memantulkan hakikat keberadaanmu. Jika cermin itu bersih, engkau dapat melihat dirimu dengan jernih, tetapi jika ia dipenuhi debu ego, amarah, syahwat, dan ambisi, maka pantulan itu menjadi kabur, membuatmu keliru mengenali siapa dirimu. Banyak manusia menjadikan dunia luar sebagai cerminnya, berharap menemukan nilai dirinya dari pandangan orang lain, padahal cermin yang sejati adalah hati.
Di sanalah aku yang sebenarnya memantulkan dirinya, dan dari sanalah engkau akan menemukan bahwa hakikatmu lebih dalam daripada segala definisi dunia. Ketika hati mulai bening, engkau akan menemukan bahwa setiap perasaan memiliki akar yang lebih dalam daripada yang tampak. Cinta bukan hanya rasa nyaman, melainkan cahaya yang ditanamkan Allah agar dirimu mengenal kelembutannya. Sedih bukan sekadar air mata, tetapi sinyal halus bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam ruang batin. Marah bukan sekadar reaksi spontan, tetapi tanda bahwa ada sesuatu yang belum dipahami. Dan semua itu hanyalah gelombang yang muncul dari permukaan hati. Sedangkan di kedalaman hati, ada keheningan yang menjadi rumah bagi hakikat aku. Disitulah engkau dapat merasakan kehadiran yang tidak bergantung pada emosi. Kehadiran itu stabil, lembut, dan memberi arah. Dalam perjalanan spiritual, para arif sering menyebut hati sebagai taman rahasia, tempat Allah menaruh cahaya penyaksian. Di ruang batin itu, engkau dapat merasakan sesuatu yang jauh lebih nyata daripada dunia fisik. Engkau merasakan bahwa ada kekuatan yang mengaliri dirimu, ada kesadaran yang menerangi langkahmu, ada ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh dunia luar. Ketika engkau merenungi hal ini, engkau mulai memahami bahwa hati bukan sekadar organ emosional. Hati adalah jendela menuju alam ruhani. Dan siapapun yang mampu melihat melalui jendela itu, ia akan melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi oleh keributan pikiran dan gelombang perasaan. Ada rahasia lain yang sering terlewat. Hati tidak dapat berbohong kepada dirinya sendiri. Engkau mungkin mampu menipu pikiran dengan argumen, menipu orang lain dengan kata-kata, tetapi hati akan selalu memanggilmu kembali kepada kebenaran. Ia akan memberi isyarat ketika engkau tersesat, memberi gelisah ketika engkau jauh dari fitrah, dan memberi ketenangan ketika engkau berada di jalur yang lurus. Hakikat aku hidup paling dekat dengan hati, bukan dengan pikiran. Sebab hati adalah tempat di mana cahaya ilahi turun, sementara pikiran hanya mampu menampung penjelasan. Maka ketika hati dibersihkan dan dihidupkan, engkau akan melihat bahwa hidup bukan sekadar serangkaian kejadian, tetapi pesan demi pesan yang menuntunmu menuju penyaksian yang lebih tinggi. Ketika engkau berhasil menatap ke dalam cermin hati, engkau akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ada aku yang melihat dan aku yang dilihat. Pada saat itu engkau akan memahami makna, kata para sufi, bahwa hakikat insan adalah cermin bagi tajalli Allah. Ini bukan berarti manusia menyatu dengan Tuhan dalam makna yang keliru, tetapi bahwa cahaya ilahi terpantul dalam diri manusia ketika hatinya bersih. Di titik itulah engkau merasakan bahwa dirimu bukan ciptaan kecil yang tersesat di dunia, tetapi makhluk yang dimuliakan karena membawa percikan cahaya dari sumber yang maha agung. Dan dari sinilah engkau melangkah ke bab berikutnya, menyadari bahwa untuk mengenali aku, engkau harus mengenali siapa yang memperlihatkanmu kepada dirimu. Bab 5. Cahaya kesadaran. Nafas yang menghidupkan aku. Dalam setiap hembusan napas, ada rahasia besar yang jarang disadari manusia. Napas datang dan pergi tanpa engkau minta, mengalir lembut seperti arus kehidupan yang tidak pernah putus. Jika engkau memperhatikannya dengan saksama, engkau akan menemukan bahwa napas bukan hanya gerakan tubuh, tetapi pintu menuju kesadaran. Setiap kali engkau menarik napas, ada sesuatu yang masuk ke dirimu, bukan hanya udara, tetapi kehidupan. Dan setiap kali engkau mengeluarkannya, ada sesuatu yang dilepaskan, bukan hanya karbon, tetapi beban-beban yang selama ini menumpuk tanpa engkau sadari. Di sela-sela dua aliran ini, aku yang sejati dapat ditemukan. Diam, tenang, menyaksikan tanpa kata, seperti ruh yang memandang dunia dari balik tabir. Jika engkau duduk dalam keheningan dan mengikuti aliran napasmu, engkau akan menyadari bahwa kesadaranmu mulai meluas. Engkau tidak lagi sibuk dengan suara pikiran, tidak lagi terseret oleh gelombang perasaan. Engkau hanya hadir, dan dalam kehadiran itu, muncul cahaya halus yang selama ini tertutup oleh keributan batin. Cahaya itu bukan milikmu, tetapi mengalir melalui dirimu. Cahaya itu bukan ciptaan pikiran, tetapi sesuatu yang turun dari dimensi ilahi. Para arif menyebutnya
sebagai nur kesadaran, cahaya yang membuatmu melihat dunia dengan cara yang lebih dalam. Bukan sekadar melalui mata, tetapi melalui pandangan ruh. Dan ketika cahaya ini menyentuh dirimu, engkau akan memahami bahwa aku bukan sekadar wujud, tetapi kesadaran yang hidup. Kesadaran itu seperti api kecil yang terus menyala meski diterpa angin dunia. Ia tetap hidup ketika engkau sedih, ketika engkau marah, bahkan ketika engkau tersesat dalam gelap. Ia tidak pernah padam, hanya tertutup. Dan untuk melihatnya, engkau tidak perlu pergi ke tempat suci atau menunggu momen khusus. Engkau hanya perlu hadir dalam napasmu sendiri. Karena napas adalah sambungan antara tubuhmu dan ruhmu, antara dunia fisik dan dunia batin. Selama engkau bernapas, berarti masih ada kesempatan untuk mengenali siapa aku yang sebenarnya. Napas adalah anugerah, bukan sekadar kebutuhan biologis, tetapi panggilan lembut agar engkau kembali kepada dirimu yang paling asli. Saat cahaya kesadaran menerangi batinmu, engkau mulai melihat bahwa segala sesuatu di dunia ini bergerak sesuai takdir, tidak pernah luput dari pengawasan yang maha mengatur. Engkau melihat bahwa hidup bukanlah serangkaian kejutan acak, tetapi rangkaian pelajaran yang disusun dengan sangat rapi untuk membawamu menuju kedewasaan rohani. Dan semakin engkau menyadari pola itu, semakin engkau semakin dekat kepada pemahaman bahwa aku sejati bukanlah makhluk yang terombang-ambing oleh keadaan, tetapi makhluk yang dipandu oleh cahaya batin. Cahaya inilah yang menuntunmu memilih kebaikan, menghindari keburukan, dan mencari kebenaran, meski dunia menawarkan banyak ilusi. Pada akhirnya, ketika engkau menyadari bahwa kesadaranmu adalah cahaya yang diletakkan Allah di dalam dirimu, engkau akan melihat dirimu bukan hanya sebagai makhluk yang hidup, tetapi sebagai makhluk yang menyala. Engkau akan merasakan bahwa hidup ini bukan hanya tentang bergerak, tetapi tentang menyaksikan. Bukan hanya tentang menjalani hari, tetapi tentang menyadari kehadiran yang mengaliri setiap detik. Dan di titik itu, misteri aku mulai terbuka lebih lebar. Bahwa dirimu tidak hidup sendiri, tetapi hidup dalam naungan cahaya yang menghidupkan segala sesuatu. Cahaya yang sama yang meniupkan kehidupan ke dalam Adam. Cahaya yang sama yang sekarang bersemayam dalam dirimu, menuntunmu menuju pengenalan yang lebih dalam terhadap hakikat insan. Bab 6. Ego, bayang-bayang yang mengaku sebagai aku. Di dalam diri setiap manusia, ada suara yang selalu ingin menang, ingin terlihat benar, ingin dihargai dan ingin diakui. Suara itu sering terdengar paling keras, bahkan lebih keras dari suara hati. Ia muncul dalam bentuk ambisi yang berlebihan, kemarahan yang mudah meledak, dan rasa cemas yang tak beralasan. Para arif menyebutnya sebagai ego, bayang-bayang yang menempel pada diri manusia dan mengaku sebagai aku. Ego bukan musuh, tetapi ia adalah ilusi yang jika tidak engkau kenali, akan membuatmu jauh dari hakikatmu yang sebenarnya. Ia seperti kabut tebal yang menutupi cermin batinmu, membuatmu sulit melihat cahaya kesadaran yang hidup di dalam dirimu. Ego selalu bergerak dengan pola yang sama. Ia ingin dipuji, tetapi mudah terluka oleh kritik. Ia ingin memiliki, tetapi takut kehilangan. Ia ingin memimpin, tetapi takut dikendalikan. Ia ingin dicintai, tetapi sulit mencintai tanpa syarat. Semua ini muncul karena ego menyangka bahwa dirinya adalah pusat dari segalanya. Namun jika engkau memperhatikan dengan jernih, engkau akan melihat bahwa ego hanyalah konstruksi dari pengalaman, trauma, ingatan, pendidikan, dan pengaruh luar. Ia bukan sesuatu yang abadi. Ia dibentuk oleh masa lalu dan ketakutan akan masa depan. Sedangkan aku sejati hidup di saat ini tidak terikat oleh apa yang telah berlalu atau apa yang belum terjadi. Ego adalah bayang-bayang karena ia hanya ada ketika ada cahaya yang meneranginya. Semakin jauh engkau dari cahaya kesadaran, semakin besar bayangan itu tampak. Ia menelan dirimu, membuatmu lupa bahwa engkau adalah langit luas yang tidak pernah berubah. Tetapi ketika engkau mendekat kepada cahaya, bayangan itu mengecil. Ia tetap ada, tetapi tidak lagi menguasai dirimu. Engkau melihatnya sebagai sesuatu yang bisa diajak berdamai, bukan sebagai raja yang harus ditaati. Inilah momen ketika engkau menyadari bahwa selama ini
engkau bukanlah ego yang selalu cemas dan haus pengakuan, tetapi saksi yang menyaksikan ego itu. Dan penyadaran ini adalah salah satu langkah besar dalam mengenali misteri aku. Namun ego memiliki satu trik yang paling halus. Ia sering menyamar menjadi kebaikan. Ia membuatmu ingin terlihat sebagai orang baik, orang suci, orang bijak, bukan karena cinta kepada kebenaran, tetapi agar ia dipuji dan dihormati. Ia dapat membuat ibadah terasa berat karena hatimu mencari penghargaan, bukan penghambaan. Ia dapat membuat amalmu kehilangan rasa karena engkau menginginkan manusia melihatmu, bukan Allah melihatmu. Ketika hal ini terjadi, hatimu seperti dipisahkan dari cahaya oleh tabir-tabir halus yang sulit dikenali. Banyak orang terjebak di titik ini, mengira dirinya sudah dekat dengan kebenaran, padahal ia hanya dekat dengan bayangannya sendiri. Ketika engkau akhirnya memahami bahwa ego bukanlah dirimu, engkau akan merasakan kebebasan yang belum pernah engkau rasakan sebelumnya. Engkau tidak lagi merasa tersinggung oleh kritik, tidak lagi terguncang oleh pujian, tidak lagi gelisah oleh penolakan, dan tidak lagi sombong oleh pencapaian. Engkau seperti berdiri di atas sebuah bukit tinggi, memandang dunia tanpa melekat pada apapun. Di titik itu, aku sejati mulai menampakkan dirinya, tenang, lembut, jernih, dan stabil. Engkau mulai menyadari bahwa hakikat insan bukanlah bayang-bayang ego, tetapi cahaya kesadaran yang melampaui segalanya. Dan dari sinilah perjalananmu akan memasuki bab baru. Memahami bahwa untuk menemukan aku, engkau harus berani melepaskan apa yang selama ini engkau kira sebagai dirimu. Bab 7, Ruang Sunyi, tempat aku berbicara tanpa suara. Ada ruang di dalam dirimu yang tidak pernah didatangi. Kebanyakan manusia, ruang yang hanya bisa dijangkau ketika engkau berani diam dari hiruk-pikuk dunia dan menutup pintu terhadap segala kebisingan batin. Ruang ini tidak memiliki bentuk, tidak dapat dilihat oleh mata, tidak pula dapat dijelaskan secara sempurna oleh kata-kata. Namun ia dapat dirasakan dengan sangat jelas ketika engkau masuk ke dalam keheningan yang paling dalam. Ruang sunyi ini adalah tempat di mana aku sejati berbicara tanpa suara, mengajar tanpa kata-kata, dan memberi petunjuk tanpa menggunakan logika. Ia adalah wilayah di mana manusia dapat menyadari bahwa dirinya bukan sekadar makhluk yang bergerak di dunia fisik, tetapi juga pengembara di alam batin yang luas dan tak bertepi. Ketika engkau memasuki ruang sunyi itu, engkau akan menyadari bahwa segala kegelisahanmu perlahan mereda. Bukan karena masalahmu hilang, tetapi karena engkau mulai melihatnya dari tempat yang lebih tinggi. Kegelisahan muncul ketika pikiranmu berada di masa depan, sementara penyesalan muncul ketika engkau terperangkap pada masa lalu. Namun ruang sunyi membuatmu hadir sepenuhnya di saat ini, sehingga segala beban yang membelit jiwamu terasa longgar. Engkau mulai memahami bahwa hidup ini tidak mencari keabadian dari sesuatu yang fana, tetapi menemukan kedamaian dalam kehadiran. Dan di dalam kehadiran itu, aku sejati bersinar seperti cahaya yang tidak pernah padam. Dalam keheningan ini, engkau akan mendapati satu pengalaman yang sulit dijelaskan. Engkau merasakan dirimu hidup, bukan sekadar bernapas. Engkau merasakan bahwa ada kesadaran yang melihat, yang tidak bisa disentuh oleh dunia luar. Kesadaran ini tidak terikat oleh usia, tidak terpengaruh oleh luka batin, dan tidak dapat digores oleh kejadian-kejadian masa lalu. Ia seperti lautan luas yang tetap tenang meski permukaannya diterpa gelombang. Engkau mungkin memiliki masalah, tetapi kesadaran itu tidak berubah. Engkau mungkin mengalami penderitaan, tetapi cahaya itu tidak redup. Engkau mungkin sedang tertawa atau menangis, tetapi saksi yang ada dalam dirimu tetap diam, tetap melihat, tetap hadir. Itulah aku yang sejati, diam namun sadar, hening namun hidup. Saat ruang sunyi ini mulai akrab bagimu, engkau akan menyadari bahwa banyak hal di dunia ini hanya sekadar bayangan. Keinginan yang engkau anggap penting ternyata rapuh. Kemarahan yang engkau kira besar ternyata kecil. Ketakutan yang selama ini engkau hindari ternyata hanya ilusi yang membesar di dalam pikiran. Semua itu tampak jelas ketika engkau melihat dari dalam keheningan, bukan dari dalam kegaduhan.
Ruang sunyi ini seperti menyingkap tirai-tirai yang menghalangi pandanganmu, membuatmu melihat dunia dengan mata hati yang lebih jernih. Engkau mulai memahami bahwa hidup ini bukan tentang berlari mengejar, tetapi tentang berhenti sejenak untuk melihat siapa yang sedang berlari. Ketika engkau telah mengenal ruang sunyi di dalam dirimu, engkau tidak lagi membutuhkan kepastian dari luar. Engkau tidak lagi merasa sendiri meski tidak ada yang menemani. Tidak lagi merasa takut meski jalan hidup tampak gelap, dan tidak lagi merasa kosong meski dunia tak memberi apa-apa. Karena engkau telah menemukan tempat kembali, tempat di mana aku sejati tinggal, tempat di mana hatimu dapat beristirahat, tempat di mana engkau dapat mendengar bisikan lembut dari Yang Maha Dekat. Di ruang sunyi itu, engkau memahami bahwa dirimu bukan hanya manusia yang berjalan di bumi, tetapi ruh yang sedang kembali mengenal asalnya. Dan dari pemahaman inilah engkau akan melangkah ke bab berikutnya. Menyadari bahwa misteri aku hanyalah permulaan menuju misteri yang lebih besar lagi. Bab 8, dua dunia dalam diri, alam jasad dan alam ruh. Di dalam dirimu ada dua dunia yang hidup berdampingan, namun jarang disadari manusia. Dunia pertama adalah alam jasad, dunia yang dapat disentuh, dilihat, didengar, dan dipahami dengan panca indera. Disinilah engkau merasakan lapar, lelah, marah, bahagia, dan segala rupa emosi yang datang silih berganti. Alam ini nyata bagi tubuh, tetapi sempit bagi ruh. Dunia kedua adalah alam ruh, dunia yang tidak dapat dijangkau dengan mata fisik, tetapi sangat jelas bagi kesadaran. Alam ini luas, hening, dan penuh cahaya. Dan selama hidupmu, kedua dunia ini saling bertautan, saling memengaruhi, saling menuntun. Namun hanya mereka yang mau menelusuri kedalaman batin yang mampu melihat batas halus di antara keduanya. Alam jasad bergerak dengan hukum sebab akibat yang terlihat. Jika engkau makan, kenyang. Jika engkau bekerja, hasil datang. Jika engkau sakit, tubuh melemah. Namun alam ruh bergerak dengan hukum yang lebih dalam. Ketika engkau ikhlas, hatimu lapang. Ketika engkau zikir, batinmu tenang. Ketika engkau jujur, jiwamu terasa ringan. Dunia jasad hanya memahami apa yang tampak, sementara dunia ruh memahami apa yang tersembunyi. Dan karena manusia hidup di antara dua dunia ini, ia sering kebingungan, mengira dirinya hanya terikat dengan dunia fisik, padahal ada dimensi lain yang lebih menentukan arah hidupnya. Dimensi yang menjadi pusat dari misteri aku. Jika engkau memerhatikan dirimu saat sedang sedih atau gelisah, engkau akan melihat bahwa tubuhmu ikut melemah. Namun jika engkau memerhatikan dirimu saat sedang tenang dalam zikir, engkau akan merasakan seolah tubuhmu menjadi lebih ringan. Bukankah ini menunjukkan bahwa ruh memengaruhi jasad lebih dalam daripada yang kita kira? Ruh adalah pemimpin, sementara tubuh adalah tentara yang mengikutinya. Ruh adalah raja, sementara jasad adalah kerajaan yang tunduk kepadanya. Namun banyak manusia terbalik. Mereka menjadikan tubuh sebagai pusat hidup dan melupakan ruhnya. Pada akhirnya, mereka selalu merasa kurang, selalu cemas, selalu mencari sesuatu yang tidak pernah membahagiakan sepenuhnya. Sebab yang lapar bukan tubuh, yang lapar adalah ruh. Ketika engkau mulai menyadari bahwa dirimu hidup di dua alam, engkau akan memahami bahwa banyak beban hidupmu sebenarnya berasal dari ketimpangan antara keduanya. Engkau memberi makan tubuhmu, tetapi engkau lupa memberi makan ruh dengan zikir, tafakur, dan ibadah. Engkau merawat tubuhmu, tetapi engkau lupa membasuh hati dari iri, dengki, dan kesombongan. Engkau menghias wajahmu, tetapi engkau lupa menghias batinmu dengan akhlak. Akhirnya tubuhmu tampak kuat namun jiwamu rapuh. Tubuhmu tampak hidup namun batinmu sunyi. Padahal yang menghidupkan aku yang sejati bukanlah makanan jasad, melainkan cahaya ruh yang turun dari Allah. Pada saat engkau berhasil menyeimbangkan dua dunia dalam dirimu, engkau akan merasakan ketenangan yang selama ini engkau cari. Engkau hidup di dunia jasad tanpa terikat olehnya, dan engkau berjalan di dunia ruh tanpa meninggalkan tanggung jawabmu sebagai manusia. Engkau menjadi hamba yang merdeka, merdeka dari keinginan yang berlebihan, merdeka dari ketakutan yang tidak perlu, merdeka dari ego yang menipu. Dan ketika kedua dunia ini selaras, engkau akan menyadari satu kebenaran besar,
bahwa misteri aku sejati berakar pada ruh yang berasal dari Allah. Dan ruh itulah yang membuat manusia mulia. Dari sinilah perjalanan menuju bab berikutnya dimulai, bab yang mengungkap hubungan antara aku dengan yang menciptakannya. Bab 9, ketika hati menjadi cermin yang memantulkan wajah Tuhan. Ada sebuah keadaan yang hanya dimengerti oleh mereka yang telah menempuh perjalanan panjang ke ruang sunyi batin. Keadaan ketika hati tidak lagi menjadi sekadar wadah rasa, tetapi berubah menjadi cermin jernih yang memantulkan cahaya dari sumber segala cahaya. Dalam keadaan ini, seorang hamba tidak lagi melihat dunia sebagaimana manusia biasa melihatnya. Ia melihat tanda di balik tanda, isyarat di balik bentuk, dan kehadiran di balik segala kejadian. Setiap denyut, setiap gerak, setiap desir angin, sekalipun terasa membawa pesan rahasia dari Tuhan. Pada tahap ini, hati telah kembali ke fitrah awalnya, jernih, bening, suci, sehingga apapun yang lewat di dalamnya menjadi pantulan dari wajah yang maha mulia. Untuk mencapai keadaan ini, seseorang harus membiarkan dirinya hancur dalam kelembutan ilahi. Hati yang keras tidak akan mampu memantulkan cahaya apapun, sebagaimana batu tak dapat memantulkan bulan. Karena itu, jalan yang ditempuh para arif selalu dimulai dengan melunak. Melunak dari kesombongan, melunak dari genggaman ego, melunak dari keinginan untuk selalu mengendalikan. Ketika hati mulai luluh oleh zikir, oleh rindu, oleh khusyuk yang tidak dibuat-buat, perlahan ia menjadi lembut. Dan ketika kelembutan itu mencapai puncaknya, ia menjadi semacam kaca ruhani yang transparan. Dan disitulah cahaya dari langit turun tanpa penghalang. Namun, jangan salah. Ketika hati mulai memantulkan wajah Tuhan, bukan berarti seseorang telah menjadi suci ataupun lebih mulia dari yang lain. Tidak. Para arif tahu bahwa pantulan itu bukan berasal dari dirinya. Ia hanya cermin, bukan cahaya. Ia hanya penerima, bukan sumber. Justru di titik ini seorang hamba merasakan kehinaan paling dalam. Betapa dirinya tidak memiliki apapun, betapa dirinya hanyalah ruang kosong yang menampung sesuatu yang tidak ia miliki, tidak ia kuasai, dan tidak pernah bisa ia banggakan. Dari rasa hina itulah muncul ketenangan. Karena ia menyadari bahwa semua yang ia rasakan adalah anugerah, bukan hasil upaya. Dan anugerah tidak membuat seseorang sombong. Yang membuat sombong hanyalah sesuatu yang disangka milik diri sendiri. Ketika hati menjadi cermin, dunia tidak lagi tampil sebagai ancaman atau beban. Ia menjadi panggung tempat Tuhan menampilkan berbagai sifatnya. Kadang ia tampil dalam keindahan, kadang dalam ujian, kadang dalam kelapangan, kadang dalam kesempitan. Tapi bagi hati yang telah jernih, semua itu hanyalah bentuk-bentuk yang terus berubah, sementara hakikat di baliknya tetap satu, tetap sama, tetap abadi. Inilah sebabnya para arif selalu hidup tenang, bukan karena hidup mereka lebih mudah, melainkan karena mereka melihat kesatuan di balik segala dualitas. Mereka melihat tangannya dalam segala pertolongan, dan juga melihat hikmahnya dalam setiap kesulitan. Mereka menyaksikan Tuhan dalam wujud yang tidak terbatas oleh wujud. Pada akhirnya, keadaan hati yang memantulkan wajah Tuhan bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar. Karena ketika hati telah jernih, barulah ia siap menerima penyingkapan berikutnya. Penyingkapan tentang siapa sebenarnya yang melihat, siapa yang disaksikan, dan siapa yang menjadi perantara antara keduanya. Pada titik inilah rahasia tertinggi mulai memperlihatkan pintunya, mengundang hamba untuk mengetuknya dengan rendah hati. Bab 9 ini adalah landasan bagi pintu itu. Kesadaran bahwa hati adalah cermin dan bahwa cahaya yang tampak di dalamnya bukan berasal dari diri manusia, melainkan dari Dia yang maha menerangi segala sesuatu. Bab 10, hilangnya diri. Ketika yang melihat, yang disaksikan, dan penyaksian menjadi satu. Ada satu fase terakhir dalam perjalanan makrifat, sebuah keadaan yang hanya didekati oleh mereka yang telah melepaskan segala genggaman dunia, dan bahkan genggaman terhadap dirinya sendiri. Di tahap ini, seorang hamba menyadari sesuatu yang begitu halus, namun begitu mengguncang batinnya, bahwa selama ini ia merasa sebagai penyaksi, seolah ada aku yang melihat
dan ada Tuhan yang dilihat. Padahal semakin dalam ia masuk ke ruang sunyi hatinya, semakin ia menyadari bahwa tidak ada yang tersisa dari dirinya untuk menjadi penyaksi apapun. Yang ada hanyalah penyaksian itu sendiri, yang tidak berasal dari dirinya, dan tidak mungkin ditopang oleh dirinya. Di titik inilah tabir terakhir mulai terangkat. Pada keadaan ini, seorang arif mulai memahami bahwa seluruh hidupnya selama ini hanyalah perjalanan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak pernah memiliki apapun, termasuk kemampuan untuk mengenal Tuhan. Ia menyadari bahwa setiap getaran rindu, setiap air mata yang jatuh, setiap zikir yang menggema di dalam dada, semuanya bukanlah gerakan dirinya, melainkan gerakannya. Seperti gelombang yang berjalan di atas permukaan laut, namun tidak pernah terpisah dari laut itu sendiri. Begitu pula diri seorang hamba hanyalah bentuk sementara dari kehendak yang tak terbatas. Ketika kesadaran ini meluas, hamba tidak lagi merasa terpisah karena batas antara dirinya dan Tuhannya mulai menghilang secara perlahan, seperti kabut yang larut saat matahari perlahan naik. Namun, hilangnya diri bukan berarti hamba lenyap secara fisik atau melupakan dunianya. Justru sebaliknya, ia kembali ke dunia dengan rasa hadir yang jauh lebih kuat, lebih jernih, lebih lembut. Karena tanpa aku yang menjadi penghalang, semua yang ia lihat, semua yang ia rasakan, menjadi lebih murni dan apa adanya. Ia melihat ciptaan tanpa selubung keinginan, tanpa bias ego. Ia mendengar suara tanpa ambisi untuk dibenarkan atau dimenangkan. Ia mencintai tanpa pamrih, bukan karena ingin dicintai kembali, melainkan karena cinta itu mengalir begitu saja dari sumbernya melalui dirinya. Ini adalah keadaan fana yang berlanjut menuju baka, lenyapnya diri dalam penyaksian, namun tetap hadir di dunia dengan kesadaran yang ditopang oleh Tuhan. Pada tahap ini, rahasia besar mulai terbuka, bahwa yang melihat adalah Dia, yang disaksikan adalah Dia, dan penyaksian itu sendiri pun milik Dia. Seorang hamba hanyalah tempat terjadinya penyaksian itu, laksana jendela yang mempersilakan cahaya masuk tanpa pernah mengklaim memiliki cahaya tersebut. Ketika rahasia ini mulai dipahami, tidak ada lagi ruang untuk kesombongan rohani, karena seseorang menyadari bahwa ia bahkan tidak mampu berzikir jika bukan karena Dia yang menggerakkan lisannya. Tidak ada ruang untuk merasa lebih tinggi dari manusia lain, karena ia menyadari bahwa yang membuat dirinya melihat hanyalah cahaya yang sama, yang juga menerangi seluruh kehidupan. Dan ketika kesadaran ini mencapai puncaknya, seorang arif mulai memahami makna terdalam dari firman-firman yang selama ini ia dengar, namun belum ia hayati sepenuhnya. Ia mulai merasakan kalimat Allah lebih dekat dari urat leher, bukan sebagai teori, tetapi sebagai realitas yang bergetar dalam setiap denyutnya. Ia mulai mengerti makna tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah, bukan sebagai bacaan, tetapi sebagai pengalaman yang menyelimuti seluruh dirinya. Ia mulai menyaksikan bahwa hidup bukanlah ruang terpisah antara dirinya dan Tuhan, melainkan satu aliran kekuasaan yang memancar dari sumber yang sama, kepada diri yang sementara, untuk tujuan yang hanya dipahami melalui hati yang telah luluh. Pada akhirnya, bab ini menutup seluruh perjalanan dengan satu kesadaran agung, bahwa makrifat bukanlah tentang menemukan Tuhan, tetapi menemukan bahwa kita tidak pernah terpisah darinya. Perjalanan bukanlah tentang mendekati, tetapi menyadari bahwa kedekatan itu telah ada sejak awal. Yang hilang hanyalah tabir diri, dan ketika tabir itu runtuh, yang tersisa hanyalah Dia. Dan seorang hamba yang telah menyaksikan kenyataan ini, hidup dengan tenang, karena ia tidak lagi mencari apapun, tidak lagi mengejar apapun, tidak lagi mempertanyakan apapun. Ia hanya berjalan, dan dalam setiap langkahnya ia membawa rahasia besar itu, bahwa dirinya telah tiada dan yang hidup hanyalah Dia. Pada akhirnya, misteri terbesar bukanlah tentang dunia, tetapi tentang diri yang menyaksikan dunia itu. Dan ketika tabir aku mulai menghilang, engkau akan memahami bahwa sejak awal yang kau cari sudah ada di dalam dirimu. Teruslah berjalan dalam cahayanya, dan biarkan hatimu menjadi tempat Dia menyingkapkan rahasianya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.